Oke, balik lagi ke 3 emoji 2026 yang nggak berasa udah bulan Maret lagi. Apa aja emoji apa aja? Api. Oh, fire. Api. Oke. Terus ini emot yang matanya love. Oke. 2 ya. 2. Oke, Sama emot ini yoga. Oh, yoga. Oke. Zen. Mindfulness. Oh, mindfulness, peacefulness. Oke. Kita bahas dulu dari yang api. Kenapa api? Iya. Jangan diromantisasi. Iya, Mungkin iya. dia udah capek. Iya. Enggak, dia udah nggak suka sama lo, nggak ya. suka sama lo, udah habis Cukup, paknya, iya. udah. Tepuk tangan buat Siska Saras luar biasa. Kadang-kadang orang tuh nggak mau accept itu gitu. Acceptance Iya. itu kadang-kadang nggak ada. Oke, kenapa dengan orang lama? Karena udah pernah bikin Berarti nggak ada luka. kesempatan dong orang yang Wow, pernah ada sabar teman-teman, sabar. Ada yang aku kasih kesempatan. Ada ya. Ada yang kayak Ya. enggak, kita nggak pernah kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global People kembali lagi di podcastnya Global Radio, di podcast Nongkrong Seru. Tepuk tangan yang luar biasa. Ini adalah episode kedua di bulan Ramadan ya. Luar biasa. Bintang tamunya bikin seger terus. Makin kesini makin, tuh suaranya udah ada wahwe-wahwenya tuh ya. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah seorang penyanyi ya, masih muda yang gue tuh kalau beberapa kali interview dia, beberapa kali event sama dia tuh energinya nggak pernah habis-habis ya. Jadi ini kita bocorin sedikit diskografi dari bintang tamu kita. Ya walaupun lu udah lihat dari thumbnailnya sebenarnya ya. Tapi dia ini adalah sebenarnya dulu member JKT48 itu Gen 3 tahun 2014 sampai 2023. Main film juga di Sobat Ambiar 2021, terus juga di film Seni Memahami Kekasih tahun 2024, sama series Lost Man Bubroto. Nah, itu kan ada 2 tuh, Lost Man Bubroto. Dia main seriesnya, guys. Gokil banget ya. Dan ini kolaborasinya juga internasional banget sama penyanyi asal Jepang bareng sama Ayaka Yasumoto. Dan baru-baru ini di bulan Februari 2026 dia ngerilis single kelimanya berjudul Katanya Cinta. Boleh dong tepuk tangan yang meriah buat Siska Saras. Hai Global People. Hey, gokil akhirnya bisa ketemu lagi. Gue tuh juga kayaknya inget kalau nggak salah ketemu Siska Saras tuh ketemunya 3 bulan puasa tahun lalu ya. Emang itu puasa ya? Iya, bulan puasa itu kita eventnya Global Radio. Unplugged, Global Unplugged, itu kita lagi buka puasa. Oh gitu, Yes. ya. Dan ketemu lagi puasa, tapi jangan pas puasa doang ketemunya dong. Iya dong, jangan dong. Pas nggak puasa juga. Harus sering-sering. Iya kan, aku soalnya kalau lagi puasa gini takut batal. Enggak, soalnya lapar, aus. Aus, ya. Siska, Yes. betulkah tadi info yang gue kasih tahu tadi JKT48 Gen 3? Generasi 3. Udah banyak yang tahu sih, tapi gue baru tahu loh. Gen 3 itu tuh yang udah lampunya headlampnya udah facelift ya? Bukan mobil. Bukan Gen mobil. Sorry. Sorry, ini bukan podcast otomotif juga ya. Sorry. Gen 3, sekarang tuh JKT udah Gen 14. Hah? Banyak banget. Iya, sekarang udah Gen 14, aku Gen 3 masuknya 2014. Senior Senior, di situ. keluarnya 2023. Oke, jadi cukup lama ya, 9 tahun. 9, ya kurang lebih, 9,5 lah. Pas 2014 masuk JKT Gen 3, umur berapa? 14. Oh iya? Iya, ke 2000 kelahirannya. Oh kan 2000, Iya. Wow. Umur 14 tahun, terus selesai di 2023. 23. Solo lah di situ. Solo Karir lah di situ. Iya, harus. Sorry. Ketemu lagi, enggak. Ketemu lagi sama Siska Saras. Kalau yang acara kita itu 2000 berapa ya, Global Unplugged ya? 2000 kemarin gak sih? Kemarin. 2025 ya? Soalnya yang kemarin banget juga di label. Oh, acara rilis aku. Iya, yang kamu ada godain. Itu siapa gitu. Bulan Agustus 2025 ketemu lagi pas Iya. rilis lagu aku, kakaknya yang Iya, MC. betul, aku nge-MC juga hari ini. Bener kan tiap puasa kan ketemunya kan? Tiap. Luar biasa. Berarti tahun depan harus ketemu lagi nih Iya ya? dong, harus. Oke, apa yang baru di Siska Saras di 2026? Selain single, nanti kita ngomongin soal single nanti. Tapi apa yang baru? Itu udah mau di mulut gue single Iya, langsung iya. dikilahin. Dari apa ya? kamunya sendiri. Yang baru. Ya, yang baru apa? Sebenarnya ada sebuah project, tapi aku belum bisa spill sekarang soalnya belum preskon. Oke. Preskon tanggal berapa?
belum bisa ngomong juga. Oke, ya Terus udah. yang baru adalah pokoknya ini tapi di luar nyanyi ya teman-teman ya. Oke. Terus yang baru lagi udah nyiapin sekitar 3 lagu selain single baru aku ini. Wow. Buat di tahun ini. Kok produktif Dan bisa banget? lebih. Jadi aku sampai bulan Februari itu udah ada total 4 lagu yang aku rekam. Gokil. Wow, dan ini udah Maret. Udah marah dia. Gila. Kok bisa sebanyak itu sih bikin lagu? Emang seproduktif itu? Segalau itu? Apa Galaunya lumayan. Oke. Tapi kan galaunya jadi Masih produktif. galau sih Kak Sarah sekarang? Jadi Hah? Masih galau? kan tetap manusia ya teman-teman. Oke, jadi tetap harus ada galaunya. Tetap ada, Oke. biar supaya hidup tuh nggak happy-happy mulu, Kak. Oh, jadi nggak mau happy mulu? Mau, Tapi? cuma seru aja galau. Iya. Nyari penyakit tuh perlu kok. Iya, kadang-kadang. Secara conscious tuh, Yes. gue kurang galau. Iya, Gue pilih gitu. Oke. Tapi enak kalau jadi penyanyi kayak kamu galau jadi lagu. Bisa. Galau jadi lagu gitu ya. Oke, jadi dari bulan Februari aja udah ada. Total 3 lagu yang belum dirilis. Oke, berarti akan di Maret semua. Enggak dong, mungkin di April atau pertengahan tahun. Oh, kirain gitu. Maret 3, Waduh. April 4. Buset, kasian banget label gue tuh. Mei 7. Ngaturnya. Ya nggak apa-apa, itu kan label, Bener ya? label ya. Tapi kalau di tahun 2026 ini, kalau misalkan bisa digambarin dengan 3 emoji. Tahun ini ya. Tahun ini, 2026 kan 3 bulan nih. Iya. Ya kan? Tapi kenapa rasanya kayak masih awal ya? Asli, sumpah. Jadi kemarin Kayak- tuh ya. iya, jadi gimana? kemarin bulan Januari nih. Hahaha. Oke, Januari 2026. Nice. Nah, Nice. Loh. Kok udah tanggal 25 Januari? Loh, kok 31 Januari? Kan. Oke, berarti Februari nih. Februari nih. 2026 gua anggap bulan Januari Trial. ya kan. Trial. Februari lah. Februari. Udah Maret. Gimana coba? Sama, jujur aku juga ngerasa kayak gitu. Iya kan? Kenapa sih kayak gitu? Nih, pernah gak sih pas tahun baru tuh rasanya kayak ada New Year blues? Iya. Itu kayak pasti. wajar ya? Wajar. Aku juga kayak ngerasa cepet banget udah Maret, tapi kayak gue feelingnya ini masih 10 Januari gak Asli, sih? kayak masih Januarinya masih belum selesai kan? Iya. 2026 awal banget kan? Iya, terus kayak jadi mikir, bentar, tunggu, momennya udah lewat apa aja sih yang bisa gue masukin ke New Year Dam Lah, iya, 2026 bener. gitu. Itu dia masalahnya. Gue juga gak tahu kenapa 2026 nih kayak fly so fast banget sih menurut gue. Mungkin abis ini kita naiknya cepet juga, Kak. Amin. Boleh dong kita kasih semangat dulu buat kita semua. Buat semuanya ini, anyway kita lagi puasa juga ya Iya. di suasana podcast ini. Tapi bener gak ngerasanya kayak gila udah Maret lagi, coy? Iya, ngerasa Iya kan? gitu. Terus Iya kan? kayak aku ngerasa ini udah bentar lagi mau lebaran ya. Oke. Iya makanya, kan? bentar. Tinggal berapa 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Tanggal berapa sih? 18 19 kan ya? 15-16 hari lagi. In 2 weeks. wow, in 2 weeks Udah ya. marhaban ya Ramadan. Iya kan? Idul Fitri lagi, gila. Gila. Tapi benar, maksudnya mungkin buat sebagian orang bilang kalau misalkan kita ngerasa time flies so fast, berarti kita tuh Enjoy, having fun. bener. Oke, balik lagi ke 3 emoji 2026 yang nggak berasa udah bulan Maret lagi. Apa aja emoji apa aja? Api. Oh, fire. Api. Api, oke. Terus ini emot yang matanya love. Oke. 2 ya. 2. Oke, Sama oke. emot ini yoga. Oh, yoga, oke. Zen. Mindfulness. Oh, mindfulness, peacefulness. Oke. Kita bahas dulu dari yang api. Kenapa api? Karena Harus fire dong. Harus fire banget Iya. supaya tahun ini kan katanya tahun kuda ya. Kuda kan Sio larinya kuda. kenceng. Aku naga. Oke. Kamu lahir tahun berapa? 2000 ya? 2000. Aku lahir 90. Sio kuda nih. Keren, berarti this is your year. Tapi kuda kayu sebenarnya. Ini kan kuda api Kuda kan. Pinocchio ya. Iya benar juga ya. Kuda unicorn ya. Iya. Little Pony dong gua kalau. Iya kan? Oke. Harus fire ya, apalagi Fire. banyak karya yang dikeluarin, salah satunya single Betul, baru. harus sih. Oke. Terus emoji ini. Emoji mata lo. Bukan Dan berarti lagi aku jatuh cinta, tidak. Oh, jadi nggak jatuh cinta? Lagi enggak. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngerasa lagi dicintai sama kamu, berarti dia Lu halu GR. ya? Oh, Lu gitu. halu berarti. Oke. Lagi enggak. Lagi enggak. Lagi enggak. Tahun kemarin juga pas puasa kan juga lagi enggak. Emang iya ya? Iya, Kok kayaknya. enggak mulu, Kak? Enggak kebetulan kali. Kebetulan. Mungkin pas kita ketemu selalu lagi enggak ya? Mungkin. Mungkin kita ketemu lagi harus beda kasusnya Iya, ya teman-teman ya. mungkin ya. Oke. Apa arti mata lope itu? Soalnya sekarang lebih pengen mencintai diri sendiri aja. Lagi sering Self love lah ya. Self love, lagi Diperbanyak. coba olahraga yang baru. Olahraga apa? Aku kan sebenarnya kan pilates. Sekarang catur pantai. Bukan. Nggak ada Emang ada ya? catur pantai. Voli pantai ya, oke. Tinju beregu. Tawuran itu, Bos. Tawuran itu. Emang
Emang ada yang tinju Nggak beregu? ada dong, Siska, nggak ada. Aku kayak nggak- mikir, nggak gimana ada. caranya tinju beregu? Susah. Itu dong, Smackdown itu, Royal Rumble kalau gitu. Oke, olahraga baru apa? Hot Inferno Pilates. Oke, sebentar ya. Pilates oke, gua tahu. Pilates kan pakai alat, Iya. reformer, tower, Cadillac gitu-gitu kan. Oh, ada Cadillac juga. Ada. Oh. Cadillac yang kayak kalau kakak pernah BMW lihat. juga ada nggak Cadillac mah? Oh, bukan. Chevrolet bukan dia mobil. Oh, mobil. Oke, sebentar. Jadi Pilates itu banyak. Sorry nih, mohon maaf nih mungkin ada mak-mak yang mama-mama jaksel ya yang aku kurang tahu Pilates Nggak ya. apa-apa. Jadi Pilates itu Kan ada pakai- banyak. Ada banyak. Ada yang Oke. pakai reformer tuh yang kalau kakak lihat mungkin di IG story teman-teman cewek Ya, kan tahu yes, kan. heeh. Yang kayak udahlah gitulah caranya gitu di atas alat. Nah, ini tuh Hot Inferno Pilates aku baru coba. Jadi Hot dia Inferno Pilates. kayak ini ya, kayak tipe handphone gaming. Inferno. kayak maps Counter Strike juga Di Inferno. mana sih? Iya, Emang iya. ada ya? Terus Jadi itu tuh nggak pakai alat, kayak itu kayak sebenarnya tuh pakai yoga mat aja. kayak yoga Bikram. Beda ya? Beda deh Oh, kayaknya. beda-beda. Bikram Jadi juga dia panas banget katanya. gerakannya tuh kayak mirip-mirip gerakan Pilates, gerakan workout sih basically. Oke, Cuma dia oke. 40 derajat. Jadi AC dimatiin, kipasnya dimatiin. Mas Brojin, Jadi pakai infrared gitu ala. panas dong. Makanya Hot Inferno. Inferno tuh setahu gua neraka kan maksudnya artinya Inferno kalau nggak salah. Iya nggak sih? Dulu aku zaman Counter Strike, kamu tahu game Counter Strike? Tahu kan, CS. Nama CS aku Erto de Inferno. Wede. Soalnya itu kayak neraka gitu. Gila. Beli senjata mulu nggak tuh? Iya dong kan B21, B13, B16, koma titik gitu kalau beli granat. Itu game kalau game. Oh, iya. Oke, sorry. Terlalu dalam kita ngobrolin soal gamenya ya. Oke, jadi kamu lagi suka itu udah berapa lama? 2026 apa? 2026 ini. Oh, Kalau oke. Pilatesnya dari 2024. Oh, udah lama. Udah. Oke. Apa yang kamu rasain dari Panas. Panas banget. after taste-nya dong, apakah Lebih kayak puas gitu gak sih kalau kita udah berhasil. nadanya gitu lagi dia ngomong itu. Puas, terus kayak seger aja gitu badannya. Jadi kayak sekarang Oke. lebih pengen, nggak tau sih, tahun ini tuh lebih banyak waktu ke diri sendiri. Kayak dulu Nice, tuh aku jarang bagus banget dong. kayak nyobain salon baru apa-apa. Tapi tahun ini kayak gue butuh deh. Oke, Jadi oke, kayak oke, level oke, gitu. oke. Nice, Ternyata nice. gue gacor juga ya. Ya, gua baru sadar sekarang, gacor udah lama sih kamu itu ya. Oke, di emoji Emoji yoga ya. emoji yoga itu masuknya Pilates juga. Enggak, mindful. Oh, Jadi oke. tahun ini tuh ngerasanya lebih pengen banget untuk mengenal diri sendiri. Oh, mungkin, sedap, keren. mungkin quarter life crisis. Eh, Oh, iya. 25 ya, mau 26 sekarang ya? Udah 26. Oh, udah Aku 26. tanggal 24 kemarin ulang tahun. Tanggal berapa? 24 Februari. Happy Thank birthday. you. Happy belated birthday buat Siska ya. Yay. Jadi kayak aku kayak pengen banget mempelajari tentang gimana caranya supaya kita tuh hidupnya lebih tenang aja sih. Nice. Dan ini semoga bukan cuma era atau FOMO ya Ya, teman-teman. mudah-mudahan enggak ya. Enggak dong. Tapi emang yang namanya hidup ya, kita tuh sebenarnya kalau misalkan kan orang tua bilang katanya kalau ada masalah gede dikecilin, masalah kecil dihilangin. Makin kecilin. Makin kecilin Oh jadi my God, dihilangin that's a gitu kan. toxic thinking. Iya, itu tergantung orang. Tapi menurut aku intinya sebenarnya kalau misalkan hidup itu cuma dua. Ada cinta sama ada luka. Sedap. Bener gak? Gue kaget responnya. Bener gak? Gitu, Hidup itu bener, cuma bener. ada cinta dan luka gitu. Iya. Ya kan? Sesuai dengan tema kita hari ini, cinta dan luka. Oh, ada temanya. Ada temanya. Aku juga baru ingat, baru produser Oh, gitu iya, dia. cinta dan luka. Jadi kadang-kadang cinta dan luka itu bias. Bias. Jadi sebenarnya deket apa enggak gitu. Hmm. Ya cinta kelihatannya kayak cinta, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak katanya cinta gitu. Oh, iya enggak? gokil. Ya. Bridging-nya halus Nggak usah banget. dikasih tahu dong. Itu bridging nggak usah dikasih tahu dong. Nggak usah dikasih tahu. Katanya cinta. Iya, katanya cinta. Katanya cinta, tapi Nah, single terbaru dari Siska Saros berjudul Katanya Cinta yang udah rilis tepat di hari ulang tahunnya ke-26 di tanggal 24 Februari Yeay. kemarin, single kelima. Tepuk tangan dong buat Siska Saros dong. Yeay. Jadi ya, pas banget nih karena tema kita hari ini cinta dan luka Oke. ya. Judul katanya. Kenapa kok kamu Nggak kayak lihat tulisannya kurang seru. Iya. Oh, baru lihat sekarang ya. Nah, katanya cinta. Ini menurut kamu apa definisi cinta dulu yang kamu percaya? Cinta tuh versi kamu tuh apa? Nggak tahu ya, sekarang lagi di Susah emang ya, susah.
Kalau misalkan dibilang cinta tuh tempat orang terima kita beda apa adanya, berarti on other side kita enak banget dong jadi kita. Oke. Berarti nggak perlu kayak Too good to be true. Iya, too good to be true gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan cinta tempat dimana kita bisa ubah diri kita lebih baik juga naif menurut aku, karena kayak orang nggak bisa berubah banyak kan. Jadi menurut aku cinta adalah di saat diriku dan dirinya itu merasa komplit tanpa perlu ada yang dikonflikin terlalu bener. panjang sih. Bener. Complete tuh kayak misalkan ada satu hal yang dia 70%, kita 30% saling isi gitu-gitu kan berarti kan. Betul. Sudah terjadikah di hidup? Sudah 26 tahun kan, pasti udah pernah dong seperti itu. Sekarang? Sekarang enggak. Ditanya mulu. Lumayan kan ini sekalian ngeling-ngeling nanti ke ngeling-ngeling ya. channel-channel kita juga Channel-channel banyak. Bisa yang lain. Ya siapa tahu kan. Oke, tapi pernah nggak kamu ngerasa, oh ternyata selama ini tuh aku salah mengartikan cinta ya? Iya. Katanya cinta gitu kan, tiba-tiba ditinggal. Oke, bentar. Berarti yang namanya cinta nggak boleh ditinggal. Tergantung dulu, gimana cara Kan ada yang bilang mengkomunikasikannya. katanya, kalau gue cinta sama dia berarti gue harus merelakan dia pergi. Ya semuanya aku tuh berpegang, semua itu harus punya alasan yang jelas. Oke. Jadi nggak bisa tuh orang meromantisasi atau kayak aku cinta banget sama kamu jadi aku harus lepasin kamu. Enggak, lu berisik katanya. Lu berisik, lu nggak cinta sama gue berarti. Ini telunjuknya taruh di bibir dia. Diam, jepit pakai gini. Kayak Mbak Rita ya? Iya. Jadi gak masuk aja tuh, kayak perdramaan cinta yang kayak gitu gak masuk. Tapi beda, mungkin kakak beda kan? Sama. Kayak bisa tuh orang kayak, ya aku pengen kamu lebih bahagia. Jadi kamu jangan sama aku berisik bilang aja lu suka sama yang lain. Ya, kelar. ngomong kosong lah ya. Kosong gitu. Soalnya aku juga pernah mendapatkan alasan paling nggak masuk akal. SMP kelas 3 diputusin katanya. Kamu terlalu baik buat aku. Gue suruh pacaran sama begal. Ya kan terlalu baik katanya gue. Pacaran aja merampok. Ya kan? Gitu. Tapi itu ya maksudnya kan make sense dong. Maksudnya relate sama apa yang kamu bilang tadi. Betul. Gitu. Jadi menurut aku cinta tuh sebenarnya kompleks, tapi aku yakin kalau misalkan cinta. Jadi cuma beberapa rumah gitu, kompleks kan. Salah. Ini gue di mana sih? Di Plesetan Show. Iya kan? Oke, cinta itu apa tadi? Kompleks. Kompleks banget ya sih Kak. Kayak kadang ada yang cocok tapi beda agama, ada yang beda agama tapi ada yang yakin, ada yang beda agama tapi nggak yakin atau gimana-gimana. Jadi menurut aku in the end cinta tuh adalah ya emang tempat kita merasa pas aja gitu. Jadi kayak tanpa perlu kita ngomongin kita maunya apa, dia udah tahu. Begitupun sebaliknya. Kalau ada masalah tuh diomongin, bukan yang kayak udahlah lupain aja. Itu nggak bisa sih aku. Jadi kayak cinta tuh menurut aku tempat dimana aku bisa berkomunikasi. Tempat komunikasi yang paling jelas tuh di antara orang itu sih. Oke, nice, benar. Tapi gimana kalau misalkan kita nggak tahu bahwa sebenarnya cintanya salah gitu. Katanya cintanya ternyata salah. Katanya cinta ya. Misalkan beda agama, kita itu adalah hal yang mungkin global people juga udah tahu. Sebenarnya dari awal juga udah salah gitu, tapi dilanjutin aja. Tahu akan ada hasil buruknya, tapi masih mengusahakan untuk hasil yang terbaik. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lain di sebuah relationship, menurut Siska Saras, apa tanda paling awal kalau ternyata cinta itu akan berubah menjadi luka? Sedap nggak tuh? Silent treatment. Oh gitu. Iya. Contoh. Silent treatment yang kamu maksud. Apa-apa didiemin? Lagi marah didiemin? Enggak kan? Gak apa-apa kalau lagi marah didiemin. Kalau lagi marah didiemin gak apa-apa, cuma gak sampai berhari-hari. Atau misalkan yang kayak lagi baik-baik aja tiba-tiba hilang, terus kayak bikin salah satu pihak itu ngerasa kesiksa atau apa, menurut aku itu kayak that's not healthy at all sih. Oke. Jadi kamu pernah dapat silent treatment? Pernah. Yang membuat kamu nggak suka, nggak betah di situasi itu. Jadi lebih baik dia marah gitu maksudnya bagaimana? Aku lebih suka mungkin emang kayak bertemu sama orang yang pribadinya beda banget, karakternya tuh beda banget, atau bertemu sama orang itu yang karakternya sama banget Kak. Jadi aku tuh tipenya kalau misalnya ada masalah, aku pengen itu dikelarin sampai tuntas. Nice, itu bagus. Sampai tuntas, mau kayak berhari-hari pun kalau emang masih ada yang belum harus dituntasin gitu. Tapi bisa juga siapa tahu pasanganku nih, amit-amit nemu pasangan yang kayak kan kemarin udah dibahas, kok dibahas lagi sih? Menurut aku itu kayak jadi menonaktifkan emosi atau perasaan yang sebenarnya masih ada gitu sih. Nggak tahu, what do you think? Setuju juga. Kita sebenarnya pengennya simpel-simpel aja sebenarnya. Malah teman aku punya temen ya, dia kalau berantem sama pasangannya dia tidur. Jadi besok paginya selesai gitu. Kan nggak bisa ya sebenarnya kayak gitu juga ya kan? Sumpah sih itu nggak banget sih. Jadi dia pasangan yang cerita aku. Jadi dia tuh ya
kalau misalnya berantem nih, dia tidur. Besok pasalnya udah nggak ada. Kata dia gitu. Nggak kayak gitu juga kan. Iya Ya. Tapi aku nggak yang terlalu, kalau bisa selesai hari itu malah. Iya, benar. Jadi misalkan kita namanya berantem kan kita pasti ada egonya masing-masing. Ya udah mau nggak mau salah satu dari kita egonya turun. Kalau misalkan Betul. pasangan kita egonya nggak turun tinggi banget, ya aku yang nurunin biasanya. Tapi yang penting selesai. Ya Yang udahlah. penting ketemu di tengah nggak Iya, sih? ketemu di tengah sebenarnya kayak gitu. Kan katanya juga di Islam juga nggak boleh kan berhari-hari subhanallah tentang Subhanallah, puasa, ya Allah. tentang lagi Masya belum puasa nih. Allah, Kita nggak boleh Masya berhari-hari untuk diem-dieman sama pasangan gitu. Tapi kalau misalkan silent treatment itu berarti juga mungkin ada isu dari pasangan kita juga gitu ya. Mungkin ada yang isunya memang dari problemnya atau memang kayak misalkan yang kamu bilang tadi ternyata bilang aja lu mau deket sama orang lain. Iya. Kita udah nggak dianggap. Lebih sakit mana ditinggalkan, pergi atau nggak dianggap? Kayak itu sama aja gak sih, Kak? Kalau ditinggalkan langsung. Oh, ditinggalkan ugly dia truth. pergi, kalau nggak Ugly dianggap truth. dia Iya, ada, iya, tapi iya. kayak kita nggak penting gitu ya eksistensinya. Mungkin lebih sakit mana? Lebih sakit Yang mana? nggak dianggap kali ya? Ya nggak dianggap kan. Kalau kayak- misalkan ini juga pernah jadi topik siaran juga soalnya. Kalau misalkan langsung ditinggal ugly truth aja. Oke, aku udah punya yang lain. Dunia runtuh gitu kan. Tapi jujur. selesai di situ. Tapi kalau merasa dianggap kan jadi kayak masih tetap ngejalanin hubungan. Tapi dia Betul. berafiliasi sudah berafiliasi. Punya hati yang lain gitu agak. Makanya kan, jadi kayak sekarang dengar orang kasusnya gimana-gimana. Bukan aku bukan orang yang kayak aku nggak percaya cinta itu ada, enggak. Cuma lebih kayak ke ntar deh lagi nggak punya energi. Oh gitu. Itu Iya. yang lagi Dialamin sekarang. Oh gitu. Lumayan. Tapi kalau misalkan kayak kenal orang, ayo banget. Ayo banget. Cuma males banget ngeladenin orang yang bingung. Oke. Contoh Orang tuh bingung ya. gimana? Ini kita lucu-lucuan aja ya. Seru ya. Lucu-lucuan aja. Contoh aslinya ada juga nggak Deket sama apa-apa. cowok. Oke. Kayak deket sama cowok. Tahun berapa nih? Tahun ini misalnya. Oke, misalnya ya. Misalnya. Oke. Deket sama cowok. Terus dia kayak oke nih deket udah berbulan-bulan chatting tiap hari. Tapi kayak nggak telepon. Oh, chat doang. Chat doang nggak telepon. Oke kalau ketemu abis ketemu udah jadi tapi udah kayak ketemu. udah ketemu berkali-kali chat lagi biasa lagi. Terus nanti kalau misalkan aja ketemu bisa tiba-tiba dibatalin janjinya gitu. Jadi aku udah kayak ngerasa Siska 2019 mungkin bakal mikir ya udah nggak apa-apa mungkin dia sibuk kali ya. Siska sekarang lu gak jelas woy. Oke. Jadi kayak ngerasa bingung aja sih. Oke. Dan itu langsung cut ya? Nah aku tuh sebenarnya nggak tega untuk ghosting orang. Oke. Semua orang kan bakal kira kayak lo pasti yang ngeghosting. Enggak, sumpah. oke. Aku tuh suka banget memberikan closure tau kalau. Oke, nice. Biasanya tuh aku kayak kasih dulu dia kesempatan. Misalkan oke, gue bertahan Baik deh banget. sebulan lagi deh. Oke. Sebulan lagi deh. Gue coba aja ketemu lagi. Dan aku bukan cewek yang kayak mau diajak doang ya. Oke. Aku juga ngajak atau apa. Gue lihat masih batalin lagi. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi. Oh, jadi 2 kali kesempatan kedua? Dua kesempatan kedua nih. Kesempatan ketiga dong berarti? Kesempatan ketiga. Iya. Kadang tuh ada sisi-sisi bodohnya juga Oke, gitu oke. kan. Oh dia masih ngelakuin hal yang sama, baru abis itu, wah lu udah gak bakal bisa akses gue dimanapun lagi. Oke, Cut. cut. Oke, kalau dia dia balik lagi, dia masuk lagi, dia berjanji aku akan berubah, nggak akan kayak gitu. Beri aku satu kesempatan lagi. Effortnya berarti udah 1250 kali lipat dari sebelumnya. Oke. Jangan kasih 1250, 2500 juga aku kasih. Oke, tapi aku bercabang ya, 3 cowok at the time. Oh gitu. Kamu aku jadiin opsi ya kalau gitu, kamu effort, tapi kamu lomba nih sama yang lain. Oke, Oh my God, jadi toxic banget ya, enggak, ini gak akan terjadi teman-teman ya. Iya. Ini gak podcast aja. Iya. Bahan aja. Amit. Iya. Oke. Berarti kamu tahu apa yang kamu mau ya? Kamu punya tujuan ya? Iya. Untuk di Siska yang 2026 ini. Iya, sebenarnya masih belajar juga sih Kak. Kayak mengenal diri sendiri kan long Yes. life learning kalau Iya. kata orang ya. Selamanya gitu lifetime. Iya. Aku tuh masih di kayak quarter per 5 Kakak tahun. berarti 90 ya? 35. Oh, 35. Jadi tahun ini 36. 36. Tahun ini Wow, gak kelihatan kok. Masa sih? Iya. Kayak 34 ya? Sama cuma setahun doang. Enggak. Per 5 tahun tuh ada update-nya. Gue ngerasa tuh kayak, udah pas umur 25 nih, ini paling paten bos. 25 nih. Quarter life crisis tuh. Wah. Karena ditinggal bokap. Oke. 24, 25 kan. Aduh, berat banget. Wah kacau nih. Udah Berat jalan-jalan banget. 30. Dia paten. Udah 30 bro. 30. Udah gokil. Firm. Dirty 30 loh orangnya. 30. Pas 35. Apaan sih, gue malu banget pas 30 gue ngerasa gue yang. Jadi kayak
Jadi kayak tiap 5 tahun itu tuh berubah terus update. Tapi ke arah yang lebih baik ya gitu. Nice insight, karena orang tuh ngerasa dia takut dikejar umur dan kayak ngerasa, aduh gue tuh harus bisa berkembang sebelum gue 30, sebelum apa gitu. Oke. Tapi gara-gara kakak ngomong gini, aku jadi mikir, oh ya berarti emang sampai kapanpun kita tuh sebenarnya nggak tahu 100% kita tuh maunya apa. Lifetime, nggak tahu. Bener. Dan orang berubah, it's Betul, real. dan ini kan 35 nih. Berarti kan di per 5 tahun lagi nih, 40. 40. Nanti 40 kita podcast lagi ya. Pas aku 40, berarti kamu Aku 31. Oh 31 berarti ya kan? 31. Nanti siapa tahu pas 31 lagi ada single lagi apa? Mungkin aku bawa anak aku ya. Bisa, Iya. sudah berarti oke. Iya, salah ngomong. Oke. Berarti dalam bayangan seorang Siska Saras di 2026 sampai 2030 akan ada terjadi kebahagiaan yang luar biasa. Iya, itu kan harapannya semua orang ya sih. Amin. Gitu. Tapi so far So far apa kak? gini ya. Calonnya, mau nanya calon kan? Iya, nggak usah calonnya dulu deh ya. Kita berarti kan ngomongin nikah hati ya. Iya, Pernikahan amin, gitu ya. amin. Orang pernikahan itu kan nggak harus ketemu sama orang yang baru, tapi orang lama kembali lagi. Kira-kira kalau kamu bisa ngelihat kan cuma nebak-nebak menerka aja. Muka gue pahit banget nih Ya, kalau ini kan ini akan bagus nih Dari ya. mana? Nanti di TikTok akan bagus nih ya. Di kira-kira ya akan terjadi yang mana di kurang lebih 4 sampai 5 tahun ini. Orang baru kalau misalkan itu kejadian. Orang baru apa orang lama? Orang baru sih. Orang baru sih. Kalau orang baru harusnya nggak usah pakai si. Orang baru. Oke, orang baru. Kenapa dengan orang lama? Katanya emang bener sih orang baru lebih gacor. Lagu itu ya, Tor Monitor Ketua itu judulnya. Iya Orang baru lebih gacor. Oke, kenapa dengan orang lama? Karena udah pernah bikin Berarti nggak ada muka. kesempatan dong orang yang Wow, pernah ada di dalam- sabar teman-teman, sabar. Ada yang aku kasih kesempatan. Ada ya. Ada yang kayak Ya. enggak, kita nggak pernah kenal. Oke. Tergantung dia. Justin Bieber pernah bilang never say never kan? Never say never. Iya. Seorang Justin Bieber ya. Iya betul. Orang baru aja lah. Orang baru aja lah ya. Oke, moga-moga orang baru lah ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kita nggak ada yang tahu. Jodoh kan di tangan Tuhan. Tapi kan Tuhan punya kasih kita Iya tangan bebas buat memilih. Iya, benar juga. Oke lah. Tapi kita doakan yang terbaik pokoknya nanti sampai 2030. Kita main games dulu ya, kita main games ya. Yes, let's go. Yo, jangan bahas. Oke. Kita akan main namanya quick answer. Oke. Oke, jadi kamu jawab cepat, nanti setelah di akhir pertanyaan kamu akan menjelaskan ya. Iya. Intinya pilih salah satu. Ini gue yang nanya ke Siska ya. Oke. Siska Saras lebih pilih cinta pertama atau cinta terakhir? Cinta terakhir. Lebih pilih balikan atau merelakan? Merelakan. Sabar, baru tanya yang kedua ya. Pertanyaan berikutnya, chat panjang atau telepon langsung? Chat panjang. Tergantung dulu kak. Oke. Chat panjang sih aku. Sepanjang apa chatnya? Aku tuh nggak apa-apa kalau misalnya chat panjang. Oke, tapi kamu bilang tadi chat mulu nggak nelfon. Itu Ada komplain itu? Ada, Ya kan? ada. Tergantung. Oh, tergantung, oke. Males banget kalau tiba-tiba nelpon. Tergantung. Iya. Oke. Jadi chat panjang jadi pantomim. Tergantung orangnya. Oke. Chat panjang atau telepon langsung tadi berarti chat langsung. Chat. Kan bridging dulu. Iya, oke Aku mau siap. ngomong sama kamu ya. Iya, oke. Lebih sakit dibohongi atau diabaikan? Diabaikan. Oke. Jadi dibohongin nggak apa-apa dong? Mau diulang? Oke, pertanyaannya diulang ya. Kalau mau ada ganti pertanyaan. Oke. Lebih sakit dibohongi atau diabaikan? Dibohongin. Oke. Lagu galau diputar keras atau didiemin aja? Pas kita lagi galau, Pas kita lagi galau. didiemin aja. Oke. Tapi kan lagu galau. Iya, lagu bener juga ya. Diputar keras deh. Oke. Ngejar atau dikejar? Dikejar. Sama warga lagi. Woi. Enggak. Coy. Maksudnya, Siska kapan rilis lagi gitu? Masih warga tuh menantikan album baru, tepuk tangan dong buat Siska Saras. Kan ada banyak interpretasinya. Ya. Oke. Soal move on. Move on cepat atau move on pelan tapi pasti? Pelan tapi pasti. Oke, nggak mau
Karena kalau cepet berarti kan pakai orang baru, kasihan orang barunya. Iya, betul juga. Oh gitu ya, biasanya kalau misalkan move on cepet itu ada orang baru ya? Mostly gitu sih. Oke. Aku sih nggak pernah ya. Iya, Move on-ku lama. Iyalah. Bikin lagu dulu, Iya, promosi radio dulu. Pernah mau kemana-mana dulu? Iya. Yang terakhir, cinta yang tenang atau cinta yang menantang? Sekarang tenang sih. Sekarang tenang. Dulu guys. Kasih ada gitu. Soalnya aku pernah suka cinta yang menantang. Oke. Tapi sekarang tenang deh Kak kayaknya. Tenang aja ya? Udah gak sih? Iya, bebas aja terserah kamu. Udah. Kan banyak juga orang yang makin kesini makin lebih suka menantang, kamu tenang-tenang aja. Enggak, aku tenang aja. Udah. Oke. Yang pengalaman yang paling hebat dalam hubungan menghadapi masalah apa dan cinta yang semenantang apa? Menantang LDR beda negara. Wah, susah tuh. Beda 15 jam. Beda benua dong berarti tuh. Beda benua. Wow. Sampai tipes gue. Gara-gara? Teleponannya kan jam 3 pagi. Iya. Kalau mau telepon gue jam 3 pagi. Kenapa nggak dia yang jam 3 pagi, kamu yang siang? Tuker-tukeran. Oh, tuker-tukeran. Oke. Susah. Berapa tahun tuh menjalani itu? Ada lah pokoknya. Ada lah pokoknya. Okay. Termasuk orang lama yang tadi boleh dikasih kesempatan itu? Lanjut. Lanjut ke alasan putusnya kenapa? Apa nih pertanyaannya? Kan quick answer. Kenapa tiba-tiba esai? Iya, enggak. Ya biasanya kalau putus kan banyak masalah. Intinya sih sebenarnya sama kayak single kamu. Katanya cinta. Ini boleh dong kita ngobrol sedikit katanya cinta. Boleh. Kenapa judulnya katanya cinta dan siapa yang katanya? Anak Betawi mungkin? Katanya gitu. Apa tadi pertanyaannya? Tentang apa katanya? Pertanyaannya Kenapa tadi yang beda katanya negara cinta itu. Ya? Bukan. Oke. Jadi kenapa judulnya katanya cinta dan siapa sih si katanya itu siapa? Soalnya kalau misalkan kita tuh kalau Ini lagi udah rapi kok, udah rapi kok. Ini udah rapi. kadang kita kalau lagi buta sama cinta tuh suka kayak buta aja beneran gitu. Jadi aku mikirnya kayak orang bilang apa, orang bilang ini red flag apa, enggak dia bilang cinta kok gitu. Tapi pas disakitin kayak baru katanya cinta. Kok gitu sih gitu. Kalau siapanya nggak berhak punya panggung di sini sih. Oke. Nggak jadi ini betul. Nggak jadi ya. Iya. Oke. Dan ini lagu ini lebih banyak bercerita dari sudut pandang terluka atau yang belajar dewasa. Belajar terluka tapi dia belajar dewasa. Terluka dulu baru belajar dewasa. Kadang kan orang harus kepentok dulu nih Iya, Kak. benar. Dar dulu nih. Betul. Aku tuh punya statement dulu. Ada orang yang dibilangin nggak bisa. Jadi harus kecebur dulu, jatuh dulu, baru dia ambil pelajaran di situ. Dan ternyata aku menyadari ternyata aku tipe orang seperti itu. Oh gitu. Iya. Berapa banyak teman-teman kamu bilangin kamu cewek? Oh, setiap ketemu ya Setiap kita, gue gue di sidang pokoknya. Oke. Jadi kayak udah deh cukup deh. Oke. Nice. Karena berlindung dari katanya cinta. Nah itu dia, benar ya. Kadang-kadang kita juga ngerasa katanya cinta diri kita sendiri, orang lain yang lihat, apalagi teman-teman kita yang paling dekat sama kita kan tahu gitu ya. Oke, ini berapa lama penulisan katanya cinta nih? Nah sebenarnya lagu katanya cinta ini udah dari 2024. Oh dari 2024. Iya, jadi tuh ini tuh opsi dari single aku yang Tak Berakhir Sama. Udah aku rilis juga. Jadi waktu itu opsinya Tak Berakhir Sama atau Katanya Cinta, tapi Indian yang kepilih Tak Berakhir Sama. Terus tahun lalu kan lagi bongkar-bongkar lagi nih, masih punya draft apa lagi ya, lagu-lagu apa lagi yang bisa di workshop, akhirnya Katanya Cinta ini. Katanya Cinta ini ya. Dan ini adalah single kelima dari seorang Siska Saras. Yeay. Apa yang membedakan Siska Saras dari single 1, 2, 3 sampai kelima ini? Dari mungkin teknisnya, penulisan lirik, nyanyinya, apa ya? pengalamannya. Pengalamannya mungkin ya jauh lebih sakit daripada yang Tak Berakhir Sama. Terus cara nyanyinya juga aku ngerasa lebih emosional di lagu ini aja sih gitu. Terus kalau dari segi penulisannya sebenarnya kan lagu tuh udah jadi ditulis sama Clara Riva. Cuma pas Oktober kemarin ada beberapa lagu lirik yang aku minta ganti lah. Oke. Tadi itu ini lagu tentang kayak selingkuh gitu, tentang kayak orang ketiga. Nah, sementara aku tuh personally ya, aku kurang suka lirik lagu yang orang ketiga gitu. Jadi aku minta yang universal aja. Jadi kayak seakan-akan sikapnya dia berubah dari yang lama gitu. Kalau dari kamu sendiri, Siska sendiri, bagian lirik mana di lagu ini yang personal banget buat kamu? Di bait yang mana? Oh ini. Ternyata kau bohongi diriku, sikapmu tak seperti yang dulu. Itu. Nice. Itu kenapa personal buat kamu? Karena ngalamin itu apa?
Pernah ngalamin. Banyak yang pengalamannya banyak ya guys ya. Kayaknya kita semua pasti pernah Iya gitu sih, gak sih? iya sih, Kayak bener. orangnya berubah, orangnya apa gitu. Enggak, itu bukan berubah, emang dia gak suka sama lo. Aduh, wow, tertampar iya. dengan kenyataan. Iya. Jangan diromantisasi, Iya, mungkin iya. dia udah capek. Iya. Enggak, Dia udah gak suka sama lo, Nggak ya. suka sama lo, udah habis cukup, paknya, iya. udah. Tepuk tangan buat Siska Saras luar biasa. Kadang-kadang orang tuh nggak mau accept itu gitu. Acceptance Iya. itu kadang-kadang nggak ada. Gitu. Iya, jadi harus accept sih. Iya, bagus. Meskipun sakit berduri, Wow, sabar nggak Ibu. apa-apa. Sabar. Kita istimewa kok di mata orang yang tepat. Itu dia betul. Sama kayak teori air mineral. Nah, apa itu? Air mineral di warung harganya 3.000. 3.000. Di bandara? Di bandara. Udah lihat kan kamu kan? Belum. Di bandara 20.000. Di restoran mahal 45.000. Barangnya sama aja tapi mungkin tempatnya yang salah kamu berada di situ. Ada main. Ada main. Ada main. Boleh tuh barangnya. Boleh. Boleh. Terakhir nih dari Siska Saras, kira-kira buat siapakah lagu ini yang paling tepat ngedengerin? Yang paling tepat ngedengerin untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di hubungan yang sebenarnya kalian tuh udah capek banget untuk ngejalaninya, tapi kalian tetap paksa hanya karena kalian kesepian. Jadi mungkin bisa dengerin lagu ini karena Indian kita harus bisa berani bilang cukup. Nice. Tepuk tangan sekali untuk Siska Saras. Terima kasih banyak. Siska, thank you so much ya. Thank Udah you. mau mampir. Jangan Yay. sampai kita ketemunya di puasa tahun depan lagi. Jangan dong, harus sering tahun ini Harus ya. sering ketemu tahun ini. Thank you Siska, Thank you. sukses buat singlenya. Lagu Katanya Cinta ini juga bisa di-request dan didengarkan di 88,4 FM Global Radio Jakarta dan 89,7 FM Global Radio Bandung. Di-request yang banyak ya. Siska, thank you so much. Thank Kita you, lagi ada Kak. kesempatan ya. Bye. Bye Global People.